Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk gak? Ketua kelasnya siapa? Rima ya? Hari ini yang gak masuk gak Rima? Masuk semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu ya, supaya bisa masuk terus ke sekolah kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yang pimpin doa hari ini Rani. Ayo boleh dipimpin Rani. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi rasio. Nah, di sini kita akan belajar apa aja. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama membedakan konsep rasio dan pecahan dengan tepat. Kemudian menentukan rasio dari suatu permasalahan sehari-hari dan menentukan rasio senilai dari suatu perbandingan. Oke. Nah, di sini Ibu ada dua gambar. Yang belakang kelihatan kan ya? Gambarnya gede ya. Nah, kita diminta memperhatikan nih. Kira-kira dari kedua gambar tersebut apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini? Kaitannya dengan rasio. Ada yang mau memberikan pendapatnya ke Ibu? Yang gambar satu dulu deh, itu ada apa sih? Foto. Nah, menurut Niken apa? Kaitannya sama rasio atau perbandingan? Yang satu ukurannya lebih kecil. Oke, berarti perbandingan ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau menurut yang lain, ada yang berbeda pendapat? Sama. Oke, betul ya kata ini kan ya, itu ada perbandingan ukurannya. Kalau gambar yang kedua, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa sih yang dilihat dari gambar kedua terkait rasio? Ayo siapa? Anak-anak ibu yang berani. Zara? Kayaknya mau jawab Zara. Itu kan ada 4 es coklat ya. Kalau yang pertama mungkin coklatnya lebih banyak, jadi lebih pekat. Oke. Yang kedua lebih sedikit, yang ketiga lebih sedikit, sama yang kelima kayak lagi sedikit banget. Jadi Oke. ukuran coklatnya lebih. Takaran coklatnya lebih dikit. Oke, yang lain? Setuju? Setuju. Ada yang lain nggak yang dibandingkan? Selain takaran coklatnya, apanya Ais? Kira-kira rasanya? Mungkin berbeda ya rasanya ya. Oke. Nah, jadi dari kedua gambar ini kita bisa ngeliat nih rasio di kehidupan kita sehari-hari. Kita membandingkan ukuran atau membandingkan jumlah coklat gitu, atau membandingkan rasanya seperti itu ya. Nah, jadi rasio itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab dulu? Sebelum kasih tahu, rasio adalah Kalau dari dua contoh tadi berarti perbandingan ya, Bu? perbandingan. Oke, yang bisa dibandingkan apa? Kita lihat. Nah, betul kata Rima ya, jadi rasio itu perbandingan. Kita membandingkan dua atau lebih suatu besaran yang sejenis. Nah, yang kita bandingkan itu bisa berupa ukuran atau jumlah benda. Tadi kan ukuran foto dan jumlah takaran coklat gitu ya. Oke. Kemudian rasio bisa dituliskan dalam bentuk apa? Ada yang pernah dengar gak? Perbandingan tuh bisa pecahan. Berarti misalkan pakainya A sama B ya, A per B. Atau bisa juga bentuk titik dua seperti perbandingan ya, seperti pembagian. Kelihatan. Coba kita lihat. Terima kasih Ais. Nah, tapi perlu Ibu tekankan kalau rasio itu kita tidak mencari nilai akhirnya. Jadi walaupun kita nulisnya bentuknya pembagian atau pecahan, kita tidak membagi kedua nilai tersebut. Tetapi yang kita lihat adalah hubungan dari satu besaran dengan besaran yang lainnya. Gitu. Kemudian rasio dapat disederhanakan. Nah, sama kayak di pecahan ya, waktu SD kan pernah belajar nih. Misalkan ada pecahan 5/10. Ini bisa kita sederhanakan? Jadi berapa? 1/2. Kenapa bisa? Niken, kenapa bisa jadi 1/2?
sama-sama dibagi 5. Oke, betul. Nah, sama rasio juga bisa disederhanakan. Atau begitu juga sebaliknya, bisa diperbesar ya. Dari yang 1:2 bisa jadi 5:10 dengan dikali. Nah, tadi kan bentuknya sama kayak pecahan. Kira-kira apa sih bedanya dengan pecahan? Oke, di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Jadi kasusnya itu terdapat 4 gelas berisi susu dan 6 gelas berisi coklat. Kira-kira menurut kalian dari kedua soal tersebut, yang mana yang merupakan konsep pecahan, yang mana yang merupakan konsep rasio? Coba dilihat dulu soalnya. Yang satu, berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman? Siapa yang setuju kalau nomor 1 ini konsep pecahan? Ais, ada yang nggak setuju? Setuju semua? Oke, berarti bukan rasio nih. Tadi siapa yang setuju kalau ini pecahan? Kenapa Ayu? Kenapa ini konsep pecahan? Iya. Oke, berarti kata kuncinya di keseluruhan kalau yang nomor 1. Semuanya setuju? Yang lain setuju? Oke, berarti kita nulisnya gimana yang nomor 1? Coklat per keseluruhan atau total ya. Coklatnya ada? Totalnya 10. Nah, ini bisa disederhanakan? Bisa dikonversikan bentuknya? Jadi desimal sama persen. Oke, berarti kalau disederhanakan 3/5 ya? Nah, ini adalah konsep pecahan. Yang kedua, berapa perbandingan banyak gelas? Berarti ini udah pasti yang rasio ya. Kata kuncinya dia ada 2 bagian yang dibandingkan. Berarti 4/6. Disederhanakan jadi berapa Aldo? 2/3. Oke, betul sekali. Nah, ini yang perlu diingat-ingat ya perbedaannya. Pecahan itu membandingkan suatu bagian terhadap keseluruhannya, sedangkan rasio itu membandingkan suatu bagian terhadap bagian lainnya. Oke, nah sekarang di sini Ibu mau kalian perhatikan ada 3 pasang data. Yang pertama, berat badan Ani 42 kg, berat badan Budi 49. Nah, dari ketiga kasus ini, dari ketiga pasang data, kira-kira yang mana yang bisa dijadikan rasio, yang mana yang tidak bisa? Coba dilihat dulu. Yang nomor 1 bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Berarti pecahan perbandingannya jadi bisa disederhanakan nggak, I? Bisa. Jadi berapa? Nggak apa. Jadi berapa disederhanakan? 6/7. Dibagi berapa berarti? Sama-sama dibagi 7. Oke, betul ya. Yang nomor 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Yang bilang bisa siapa? Nggak ada, nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Rima? Itu karena yang satu berat badan, yang satu tinggi badan. Oke, karena tidak sejenis. Benar ya kata Rima ya. Yang nomor 2 ini tidak bisa dibandingkan. Nah, nomor 3 nih, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Tapi kan beda satuannya. Bisa diubah. Jadi apa, Ais? Jadi kilogram yang kuintalnya. Lagian ada aja enggak ngukur badan pakai satuan kuintal ya. Berarti kalau jadi kilogram berapa? 50. Perbandingannya jadi banding 50. Disederhanakan? Oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang rasio? Masih paham semua ya? Masih masuk semua ya? Oke. Nah, di sini rasio atau perbandingan ada 2 jenis. Yang pertama perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan fokus ke perbandingan senilai dulu. Nah, ini contoh bentuk perbandingan senilai. Kira-kira perbandingan senilai itu apa sih? Dari kita lihat contohnya dulu ya. Nih, Ibu punya toko kue ceritanya. Harga satu kuenya itu 18.000. Kalau kalian mau beli 5 kue, kira-kira jadi berapa yang harus kalian bayar?
90.000. Dapatnya dari 18.000 kali 5. 18.000 kali 5. Oke. Berarti semakin banyak kuenya, harganya akan semakin apa? Mahal. Semakin dikit kuenya, harganya akan semakin Murah. Nah, kira-kira kalau udah ibu kasih clue kayak gitu, menurut kalian perbandingan senilai itu yang seperti apa? Dia mau coba jawab. Kalau makin banyak makin mahal. Ais mau coba jawab. Apa menurut Ais gimana? Menurut saya kalau yang satunya makin naik, Mm-mm. yang satunya ikut naik juga. Oke, berarti kalau yang satunya makin naik, satunya lagi makin banyak juga gitu ya, kayak tadi yang kue. Kalau yang lain setuju? Atau ada yang punya pendapat lain? Setuju. Oke, kita lihat perbandingan senilai nih, makin banyak kue berarti harga kuenya semakin mahal. Nah, perbandingan senilai itu hubungan dua besaran, di mana jika satu bagian yang nilainya bertambah banyak, maka bagian lain juga ikut bertambah banyak. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari perbandingan senilai? Udah, aman, serius. Soalnya abis ini ibu mau ngetes kalian nih. Serius ya, nggak ada yang dibingungin ya. Oke, di sini kita akan membuat berpasangan. Tapi caranya itu nanti ibu bagiin kartu, tapi jangan dibuka dulu ya. Ibu bagikan kartu. Nih, ini simpan dulu. Oke. Di situ ada angkanya nggak? Ada. Nah, itu angka yang warna pink, itu nomor punggung kalian. Diingat-ingat ya. Nah, dibaliknya coba kalian balik. Nah, itu ada perbandingannya. Jadi, nanti ibu akan minta kalian berpasangan dengan syarat cari temennya itu yang kartunya senilai dengan kalian. Oke? Dapat dipahami? Nah, angka yang, coba dengerin ibu dulu. Angka yang warna merah itu, nanti di akhir diskusi ibu akan panggil angkanya acak yang bakal maju menjelaskan hasil diskusinya, oke? Jadi ibu harap semuanya bisa mengerjakan, bisa paham materinya, oke? Oke, boleh mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 1 menit cukup lah ya. Udah nih, udah ketemu semua temennya. Yakin itu teman kalian? Oh, semuanya berteman, tapi senilai gak rasionya? Oke. Kamu siapa, Ayu? Banyak. Iya. Berdua ya. Oke. Nanti kalau ada yang dibingungin boleh tanya ibu ya. Boleh berisik tapi dikerjakan ya. Ayo Aldo dibantu temannya. Giska bisa, Giska. Kalau temennya bingung dibantu ya. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa kok, anak-anak. Kenapa? Maaf ya. Kenapa? Sama kayak yang tadinya bareng ya. Oh iya, harusnya perbandingan senilai ya. Coba dilihat nomor berapa tuh? 4 ya, yang di halaman awal. Itu ada kata pecahan senilai, betul? Nah, itu salah tulis ya, harusnya perbandingan senilai. Direvisi, dicoret. Tadi apa tuh yang makin banyak jadi makin banyak? Ya itu Boleh coba pakai kalimat kalian sendiri. bahasa sendiri. Iya, boleh kok. Ayo 1 menit lagi. Ayo. Oke, waktunya habis. Ntar sambil dilanjut di depan aja ya. Nanti sambil dibahas. Yang maju siapa ya? Oke, coba kita lihat ke depan dulu nih. Kira-kira siapa yang? Oke, siap. Kita lihat siapakah yang maju. Rani.
nggak apa-apa. Kan Aldo udah pinter katanya. Itu kan ada 3, yang satu yang halaman depan kan, sama 2 soal belakang. Berarti kita cari 3 orang. Berarti Rani yang depan dulu. Oh yang ini. Ya, nanti 2 lagi. Yes. Ini nomor 1 yang soal ya. Siapa? 6, jagoan kita. Mana 6? Zara, oke. Yang ngerjain nomor 2. Yes, 4. Siapa 4? Oke. Boleh. Mulai dari Rani. Yang lain menyimak ya, jawabannya sama atau tidak. Bukan ini cuma kata-kata disebut aja. Boleh disebut aja. Jadi kalau diskusi saya sama Aldo, kan kartu saya 5/7. 5/7. Kartu Aldo 10/14. 10/14. Terus pertanyaannya mengapa kedua kartu tersebut senilai? Kalau kartu 1 senilai sama kartu 2 karena jika 5/7 itu dikali 2 hasilnya 10/14. Oh iya. Oke. Nah, kalau kartu Aldo itu jika dibagi 2 maka hasilnya 5/7. Kalau di sini dibagi 2. Oke. Itu Bo. Terus selanjutnya, apa itu rasio? Saya sama Aldo jawabnya perbandingan 2 besaran atau lebih yang sejenis. Oke. Terus bentuknya tadi A per B atau A/2 berbanding B. Oke. Terus perbedaannya kalau pecahan itu menunjukkan keseluruhan, kalau rasio menunjukkan hubungan 2 besaran. Oke. Terus terakhir ini perbandingan senilai itu jika salah satu besaran bertambah banyak maka besaran yang lain ikut bertambah banyak. Oke, betul nggak jawaban Maharani? Hari ini. Nyanyi dong ya. Bener? Ada yang beda? Sama ya. Oke, berarti bener ya. Tepuk tangan dulu dong buat Maharani. Oke. Siapa yang maju kedua tadi? Zara nomor 1. Maju. Nggak usah. Langsung caranya. Ayo yang lain diperhatikan. Tadi yang kedua Aini ya? Yang ketiga, nomor 2 maksudnya. Muat nggak ya? Oh, kamu geser, oke. Bisa nggak itu? Ini ada tadi. Boleh. Langsung caranya aja nggak apa-apa? Zara? Ya. Biar nanti dicek sama teman-teman. Tadi kan nomor 1 kan yang diketahui kalau harga 2 kotak donat itu 24.000. Terus ditanyanya harga 5 kotak donat itu berapa sih? Nah, kita bisa pakai ini perbandingan senilai. Jadi kita tulis kalau 2 kan 24.000 terus dibandingin sama yang 5. Kalau yang 5 berarti berapa? Terus ini bisa kita kali silang berarti 2x sama dengan 120.000. Jadi x itu 60.000. Terus Oke. Yang lain sama? Oke, betul ya. Hasilnya 60.000. Nomor 2. Boleh Zara duduk. Tepuk tangan dulu deh buat Zara. Oke, sekarang ini. Nomor 2 di sini itu mobil itu menempuh jaraknya itu 54 km dengan 3 liter bensin. Nah, yang ditanyanya itu 8 liter bensin berapa jaraknya? Nah, berarti di sini dibuat dulu perbandingannya yaitu 54 per X sama dengan 3 per 8 baru dikalikan silang. Itu 3X sama dengan 54 dikalikan 8. 3X sama dengan 54 dikali 8 itu 432. Terus sekarang mencari X-nya yaitu 432 dibagi 3 yaitu 144 km. Oke, ada yang jawabannya beda? Sama semua? Oke, berarti betul ya? Jawabannya 144 km. Kalau misalkan kita lihat lagi ke pengertian perbandingan senilai, sesuai gak? Semakin banyak, tadi apa soalnya yang pertama? Semakin banyak donatnya, semakin mahal. Semakin banyak bensinnya, menempuh semakin jauh. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan nggak dari latihan soal? Udah paham semua? Oke, karena anak ibu udah pinter-pinter banget hari ini dan udah paham semua, belum ada yang mau ditanyakan, ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya kita bahas di minggu depan. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.